Yakuza? We gotta find out who killed him. You blew up my... Whoa! They tried to kill me. Sword fight. That doesn't want to be poked. Cerita dibuka di kawasan Chinatown, di mana seorang detektif swasta bernama Walter terlihat sedang menyusuri jalanan dengan perasaan gelisah. Hal itu terjadi karena ia sedang diburu oleh seseorang. Walter pun segera mempercepat langkahnya dan memasukkan sebuah paket ke dalam kotak pos sebelum ia lanjut berjalan ke arah sana. Namun, begitu sampai di jalan utama, sebuah van biru tiba-tiba melaju kencang dan menabraknya dengan sangat keras. Walter pun tewas seketika, sedangkan mobil van itu langsung kabur dari lokasi kejadian. Sementara itu di Hawaii, James Hale, seorang komandan angkatan laut, sedang melatih timnya di kolam renang. Dalam latihan itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan di bawah air selama dirinya. Saat James keluar dari kolam, tiba-tiba seorang tentara membawa kabar penting yang meminta James ke kamar mayat di sebuah rumah sakit, Sir. Setibanya di sana, James mendapati bahwa Walter, yang ternyata adalah ayahnya, telah tewas. Polisi mengatakan bahwa Walter meninggal akibat tabrak lari. Sorry for your notice. Press bench, the most weight dikit. Di sore harinya, saat di rumah, James mulai menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Di situ, James memberitahu istrinya yang bernama Lela bahwa Walter telah meninggal akibat tabrak lari. Mendengar kabar itu, Lela menyarankan agar James memberitahu hal ini kepada adik tiri laki-lakinya yang bernama Johnny. Namun James mengingatkan bahwa mereka sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun akibat pertengkaran di masa lalu. Sorry, don't take my calls. He needs to know his father died. Sementara itu di Oklahoma, Johnny, saudara tiri James, sekaligus anggota polisi, pulang ke rumah dan mendapati pacarnya yang bernama Valentina hendak pergi meninggalkannya. Valentina mengaku sudah muak hidup dengan Johnny yang selalu ceroboh. Bahkan Johnny juga lupa bahwa hari itu adalah ulang tahun Valentina. Johnny pun meminta maaf dan bersumpah akan berubah. Permintaan itu hampir meluluhkan hati Valentina, namun keputusannya sudah bulat dan ia langsung pergi meninggalkan Johnny. Sejak that, what is basically Josenio? Oh, just now, okay. Di malam harinya, Johnny menerima telepon dari Lela yang memberitahukan bahwa Walter telah meninggal dunia dan meminta Johnny untuk hadir di pemakamannya keesokan siang. Chopper, hoping you come. Saat Johnny pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dua pria muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke lehernya. Hello? Wow. Kedua pria itu menuntut paket yang dikirim oleh Walter. Johnny kebingungan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Bahkan mengaku belum pernah bertemu Walter sejak kecil. Sebagai ancaman, mereka menunjukkan tato Yakuza di tubuh mereka dan berjanji akan membunuh Johnny jika paket itu tidak ditemukan. Saat kedua pria itu lengah, Johnny langsung menyerang mereka dan terjadilah pertarungan brutal. Lines and turn into wireless She's gonna make a Dalam pertarungan tersebut, Johnny yang pernah menjadi anggota pasukan khusus akhirnya berhasil mengalahkan kedua pria Yakuza itu. Keesokan harinya di pemakaman Walter, James menyadari ada sesuatu yang aneh karena banyak anggota Yakuza dan geng sindikat kejahatan hadir. Di saat yang sama, Johnny tiba-tiba datang. Namun bukannya berdoa, Johnny dan James justru saling adu mulut dan saling mengejek. Good. I was worried this would be awkward. Cam decided yet. Setelah pemakaman, Johnny mendapati bahwa James masih tinggal di rumah masa kecil mereka. Disitulah terungkap bahwa Walter ternyata berselingkuh dari ibu James dan memiliki seorang anak bernama Johnny dari hubungan gelap tersebut. Kim, it broke up my family. But well, it should be fun. Saat makan siang bersama, keluarga itu bertemu dengan Gubernur Peter. Hal ini terjadi karena saudara tiri Johnny atau adik James bernama Nani bekerja untuk Peter. Johnny mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Hawaii bukan untuk memperbaiki hubungannya dengan James, melainkan untuk menemukan pembunuh Walter. James bersikeras bahwa kematian Walter hanyalah kecelakaan akibat pengemudi mabuk.
Namun Johnny membantahnya dengan menceritakan serangan Yakuza yang dialaminya semalam. James justru menuduh Johnny selalu membawa masalah kemanapun ia pergi. Johnny membalas dengan mengatakan bahwa James tidak pernah membantunya saat ibu mereka dibunuh dan hingga kini pelakunya belum ditemukan. Wow. Di malam hari, saat Johnny nongkrong di sebuah bar, ia tanpa sengaja bertemu Alakai, teman lamanya yang kini menjadi anggota geng sindikat. Tak lama kemudian, Johnny merasa pusing dan pingsan. Ketika tersadar, Johnny menyadari bahwa Alakai telah memasukkan obat penenang ke dalam minumannya. Johnny kemudian dihadapkan pada bos sindikat bernama Mr. Kai, yang mengingatkan bahwa Johnny telah menyakiti banyak anak buahnya di masa lalu. Johnny menjawab bahwa semua itu terjadi karena sindikat telah membunuh ibunya. Mr. Kai lalu meminta Johnny meninggalkan Hawaii, tetapi Johnny menolak. You kill my mother. Yeah, let's go. Penolakan itu memancing emosi Mr. Kai, yang kemudian memukir inisialnya di leher Johnny sebagai peringatan. You're not gone by that time, bro. Oh, I'm gonna give you 7 days. Do you understand? Sementara itu, James menemui seorang detektif bernama Renat dan meminta laporan kematian Walter. Renat mengatakan bahwa James bebas melihat berkas tersebut, tetapi tidak ada informasi yang benar-benar berguna karena kasus itu dinyatakan sebagai tabrak lari murni. Meski begitu, James merasa tidak yakin dan memutuskan mengambil barang-barang milik Walter dari kantor polisi. Di sana, James menemukan sebuah pisau dan dompet berisi kertas dengan daftar kata-kata aneh yang tampak seperti sandi. Di sisi lain, Johnny pergi ke kantor lama Walter dan menemukan sebuah pistol tersembunyi di dalam meja. Saat itu, seorang pria botak bernama Pika datang dan membuat Johnny bersembunyi. Pika menggeledah berkas-berkas Walter, namun saat Johnny muncul, Pika langsung kabur dengan parkour. Meski sempat melarikan diri, Pika akhirnya tertangkap oleh Johnny dan dibawa untuk diinterogasi. Wait. Oh my God. Pika mengaku sebagai asisten pribadi Walter dan mengatakan bahwa Walter memiliki banyak musuh. Pekerjaan terakhir Walter adalah menyelidiki sebuah perusahaan catering di mana Pika diminta berpura-pura menjadi pelayan. Johnny pun menyatakan bahwa mulai hari itu, Pika akan bekerja untuknya guna mencari pelaku pembunuhan Walter. Come here. Oh, it's fixed. Sementara itu, James tiba di lokasi kejadian dan mulai mempelajari bekas ban di jalan tempat Walter ditabrak. Tak jauh dari sana, James melihat sebuah kamera pengawas yang terpasang di sebuah tempat rom-roman. Ia pun masuk ke dalam dan mencoba menawarkan uang kepada pemilik toko sebagai imbalan untuk melihat rekaman CCTV. Namun pemilik toko itu menolak, sehingga James pun langsung mencabut tindikannya yang terpasang di kedua putingnya. Fucking squid. Sementara itu, Johnny dan Pika kembali ke rumah kantor Walter dan menemukan sebuah papan selancar. Saat Johnny mengambil papan itu, tiba-tiba sebuah cetak biru misterius jatuh dari balik papan. Johnny pun segera menelpon Nani dan memberitahunya bahwa cetak biru tersebut memiliki stempel pemerintahan milik Peter. Nani pun berjanji akan memeriksa dokumen itu di dalam basis data milik Peter. I can access the database when I get back to the office. If you're a man, I'll punch you in the face. Wow. Tak lama kemudian, tiba-tiba James datang. James kemudian memperlihatkan sebuah flash drive yang berisi rekaman kamera keamanan dari toko rom-roman kepada Johnny. Dalam rekaman itu, keduanya menyadari bahwa mobil van itu tidak memiliki plat nomor. Pengemudinya juga tidak pernah membanting setir untuk menghindar. Dari situlah Johnny pun langsung berkesimpulan bahwa tabrakan itu disengaja. Johnny lalu menyuruh Pika mencari informasi tentang perusahaan catering tempat pekerjaan terakhir Walter. Sedangkan dirinya dan James pergi menggunakan mobil untuk mencari kendaraan van tersebut. Don't stop talking. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh kendaraan besar dan ternyata itu ulah geng Yakuza yang langsung menembaki mereka. Dalam aksinya itu, Johnny mencoba membalas menembaki mobil musuh. Namun jendela mobil mereka ternyata anti peluru.
Menyadari banyak orang di sekitar kejadian, Johnny pun terpaksa meledakkan mobil Yakuza tersebut dengan menembakkan tangkinya. Sementara James lompat dan mendarat dengan selamat. Singkat cerita, keduanya pun diangkut ke kantor polisi, di mana Reinhardt memarahi keduanya atas kekacauan yang mereka timbulkan. Ia juga mengungkapkan bahwa Johnny telah diskors dari tugasnya sebagai polisi 2 bulan lalu dan kini sedang diselidiki karena penggunaan kekerasan berlebihan. James kemudian menyerahkan flash drive kepada Reinhardt dan memintanya menyelidiki kasus kematian Walter. Namun Reinhardt mengabaikannya dan hanya menyuruh mereka menjauh dari masalah. I'm gonna go take a piss. I don't think you guys very much. Di malam harinya, Nani memperlihatkan kepada kedua saudaranya apa yang ia temukan di dalam sistem cetak biru tersebut. Ternyata cetak biru itu berisi dana bangunan kasino yang akan dibangun di sisi timur pulau. Bangunan itu juga dipesan oleh seorang pria bernama Marcus, pemilik tempat wisata mewah di berbagai negara. Untuk mengetahui semuanya, mereka pun sepakat mencari informasi di lokasi dana tersebut yang juga akan mengadakan acara penggalangan dana tahunan keesokan paginya yang diselenggarakan oleh Mr. Kai. Immortal saya semrest. Ya. Keesokan harinya, kedua bersaudara itu pergi ke lokasi pembangunan kasino menggunakan motor. Namun sampainya di sana, mereka mendapati tempat itu bukanlah area konstruksi, melainkan sebuah desa Hawaii yang telah menjadi milik masyarakat setempat selama berabad-abad. Di saat yang sama, Johnny menerima telepon dari Pika yang memberitahukan bahwa polisi telah menemukan van biru yang menabrak Walter tenggelam di tepi laut. Tanpa pikir panjang, keduanya pun segera pergi ke lokasi dan mendapati bahwa polisi juga menemukan mayat seorang akuntan pemerintah di dalamnya. Di saat itu juga Reinhardt datang dan menunjukkan daftar seluruh fan biru yang terdaftar di Hawaii. Really, you're not a cop here, as in not yours. Setelah Reinhardt pergi, Johnny meminta Pika meneliti nama Hayashi Import yang merupakan pemilik fan biru tersebut. Tak lama kemudian, Pika mendapat notifikasi bahwa 1 jam lagi akan ada pesta besar-besaran di rumah Marcus yang akan dihadiri banyak orang berpengaruh, termasuk geng Yakuza. Untuk masuk ke sana, Pika pun memiliki ide dengan menyamar menjadi pelayan. Don't worry, I'm not a caterer. Of course you know it. Singkat cerita, ketiganya masuk ke pesta itu dengan menyamar sebagai pelayan. Namun bukannya mencari pemilik Hayashi Import, Johnny malah mendekati seorang wanita cantik bernama Monica. Setelah mengetahui Johnny adalah putra Walter, Monica mengungkapkan bahwa ia adalah istri Marcus dan sedang ingin bercerai. Untuk melindungi dirinya dari Marcus, Monica mempekerjakan Walter. Karena di tempat itu banyak orang, Monica meminta Johnny datang ke apartemennya keesokan hari untuk menceritakan semuanya. Sementara itu James yang sedang mengawasi acara diam-diam mengambil kartu kredit seorang Yakuza bernama Takamura. Ia menemukan nama Hayashi Import tercetak di kartu tersebut. James langsung bertanya kepada Nakamura apakah Hayashi Import kehilangan sebuah fan biru. Mendengar hal itu, Nakamura langsung marah dan mengancam James sebelum akhirnya pergi. Forthwith. Tak lama setelah itu, beberapa penjaga bersenjata mengepung Johnny dan James. Keduanya lalu dibawa ke hadapan Marcus yang mencurigai gerak-gerik mereka. Di situ Johnny langsung menuduh Marcus sebagai pelaku pembunuhan ayahnya. Marcus membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia justru menyewa Walter untuk memastikan apakah Monica berselingkuh karena Monica ingin menceraikannya. Di saat itu, Johnny memperhatikan sebuah serbet berisi 2 jari manusia. Dari situlah ia tahu bahwa Marcus tergabung dalam geng Yakuza. Setelah itu, Johnny dan James pergi meninggalkan Marcus. Keesokan harinya, Johnny datang ke apartemen Monica. Namun yang ia temukan justru ambulans, polisi dan kerumunan orang. Monica ternyata sudah tewas dengan kondisi mengenaskan di atas sebuah mobil. Merasa yakin bahwa Marcuslah pelakunya, Johnny kembali ke rumah besar Marcus dan mulai melawan para penjaga. Namun Johnny berakhir kejang-kejang setelah disetrum oleh beberapa petugas. Marcus yang melihat rumahnya diacak-acak kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Johnny ke kantor polisi. I think. Call of Waves. Singkat cerita, Johnny yang berada di dalam sel kemudian dikunjungi oleh Peter. Peter yang ternyata adalah paman Johnny menjelaskan bahwa ia telah meminta Marcus mencabut tuntutan sehingga Johnny bisa dibebaskan. A darkness. It lives in you too. Setelah keluar dari sel, Johnny langsung dijemput oleh James yang marahinya karena terus membuat masalah.
James mengatakan bahwa memukul orang tidak akan mengembalikan ibu mereka. Mendengar ucapan itu, Johnny langsung memukul James dan terjadilah perkelahian. James yang merupakan anggota Angkatan Laut akhirnya berhasil mengalahkan Johnny hingga babak belur. What is wrong with you? James kemudian mengungkapkan alasan mengapa dulu ia mengusir Johnny, yaitu demi melindunginya karena sindikat mengincarnya. Johnny mengungkapkan bahwa ia terus dihantui bayangan ibunya dan mengatakan bahwa James adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mendengar hal itu, James pun meminta maaf. Do everything different. Sorry, Johnny. Saat keduanya kembali ke rumah, Johnny menerima telepon dari Valentina. Valentina kembali ke rumah halamannya untuk mengambil surat dan tanpa sengaja menemukan paket dari Walter yang berisi sebuah flash drive. Johnny pun meminta Valentina membawa benda itu ke Hawaii. And I don't wanna know. Oh, okay, great. Oh, well done. Singkat cerita, saat Valentina tiba di bandara Hawaii, ia dijemput oleh Johnny, James, dan Pika. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil menuju rumah James. Di tengah perjalanan, Pika mencoba mengakses isi flash drive tersebut. Namun yang ia temukan hanyalah sistem keamanan perbankan berisi beberapa kata. Karena sandinya membutuhkan 12 kata acak, James menyerahkan catatan kata-kata aneh yang ia temukan di dompet Walter. Namun begitu sandi berhasil dimasukkan, tiba-tiba sebuah helikopter muncul dan langsung menembaki mereka. Valentina yang mahir mengemudi mengambil alih kemudi dan memacu mobil dengan lincah. Dua pria bersenjata muncul dengan sepeda motor dan ikut menembaki mereka. Valentina kemudian mengemudi mundur, lalu mengerem mendadak hingga pemotor tersebut terhempas ke mobil mereka. Saat salah satu pria menyerang Valentina, Johnny menarik lengannya dengan keras hingga pria itu tewas dengan cara mengenaskan. Pria lainnya tewas terbentur aspal oleh James. Helikopter kembali muncul dan menembaki mereka. James membalas tembakan dan berhasil mengenai penembaknya hingga helikopter itu kehilangan kendali dan meledak. Oh my God, aduh. Setelah kejadian itu, mereka beristirahat di depan sebuah restoran. Pika berhasil mengakses informasi dalam flash drive tersebut dan terungkap bahwa uang sebesar $12 juta telah ditransfer kepada Peter. Mereka menyadari bahwa Marcus telah membayar Peter untuk melegalkan perjudian di sisi timur Pulau Hawaii agar bisa membangun kasino. Sementara Yakuza disewa sebagai pelindung. Saat Walter dipekerjakan Marcus untuk menyelidiki Monica, ia tanpa sengaja menemukan konspirasi besar ini. Karena rahasianya terancam terbongkar, Peter membungkam semua pihak yang terlibat, termasuk Walter, Monica, dan akuntan pemerintah. Walter. Sementara itu di kantor gubernur, Nani menunjukkan cetak biru tersebut kepada Peter. Peter berpura-pura tidak tahu dan berjanji akan meninjau proyek tersebut. Saat James dan yang lainnya kembali ke rumah, James mendapati Lela dan kedua anaknya menghilang. Anak-anaknya ditemukan bersembunyi di kamar mandi dan mengatakan bahwa Lela telah diculik. Marcus kemudian menghubungi Johnny dan memperlihatkan Lela serta Nani yang terikat di ruang bawah tanah. Marcus menuntut flash drive sebagai tebusan. Tak terima, James dan Johnny mengambil persenjataan dan menyusup ke rumah Marcus. Mereka membunuh para penjaga satu persatu. Pertarungan berlanjut hingga listrik padam dan pertempuran semakin brutal. Like a drum. You hear the crack of it when I step to you, son. Fucking cool that out for a fraction like a drum. Beds on the ground, beds and beds on the ground. Making all the motherfucking handle, hard body, beat back and black, you know the hand like a drum. You went that way? Fire it.
James berhasil membunuh Nakamura, sementara Johnny mengejar Marcus ke dermaga. Dalam pertarungan terakhir, Johnny memicu granat hidrominyak yang meledak dan menewaskan Marcus. Johnny terlempar ke laut, namun berhasil diselamatkan oleh James. Keesokan harinya, Renat menangkap Peter di depan umum dan seluruh konspirasi akhirnya terbongkar. Nani? So I was trying to protect you. Don't turn your back on me now. Beberapa hari kemudian, keluarga James bersantai di pantai. Johnny meminta maaf kepada foto ibunya dan berjanji memperbaiki hidupnya. Tuan Kai muncul dan memberikan nama pembunuh ibu Johnny. Namun Johnny memilih membakar kertas itu dan melepaskan dendamnya, memilih hidup baru bersama keluarganya.